Kasus asusila ex-ketua KPU Hasyim Asyari benar-benar menggegerkan publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai buka suara loh guys. Buntut kasus ini, dia menyatakan bahwa KPU tidak layak menyelenggarakan pilkada. Katanya kayak gini nih, secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Mantan cawapres nomor urut 3 itu juga minta KPU untuk merombak jajaran komisionernya. Nah, pasalnya ada dugaan bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi di tubuh komisioner KPU. Jadi dugaan itu tuh Mahfud ungkapkan berdasarkan perbincangan ex-ketua KPK Abraham Samad bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Menurut Bung Ferry, kira-kira ada orang lain di luar Hasyim yang juga punya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung? Kalau soal korupsi, saya nggak mungkin ngajarin Abraham Samad. Tapi saya tahu abang sedang jadi host ya. Pertanyaan sudah bisa dijawab sendiri. Saya yakin dan sebagaimana juga berbagai aktivis anti korupsi yakin bahwa kejahatan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Oke. Ini ada 7 orang nih bang. 7 orang ya? Nah, mereka tahu saja, membiarkan, terlibat, atau yang mana begitu ya. Nah ini perlu pendalaman. Bagi saya ini adalah tanggung jawab moral aparat penegak hukum dalam isu-isu korupsi untuk menuntaskan ini. Karena kerugiannya itu besar sebenarnya Bang. Yang tidak terlihat. Demokrasi kita, proses penyelenggaraan pemilu yang punya beban anggaran luar biasa. 70-an triliun lah, lebih Bang. Anggaran kepemiluan kita kemarin. Kalau dilakukan oleh orang-orang seperti ini untuk memenuhi hasrat personalnya sendiri, 70 triliun itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kita bisa merasakan bahwa ada berbagai problematika dalam pemilu kita. Misalnya Sirekap nggak beres. Mungkin waktu itu sedang sibuk-sibuknya pergi ke Belanda. Lagi bercinta. Atau lagi memaksakan bagaimana pujaan hati bisa datang ke Jakarta dengan berbagai alasan. Sehingga urusan pemilu tidak dilakukan. Terabaikan. Makanya Sirekap begitu dan segala macam. Bagaimana penampilan KPU begitu bobroknya di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Tak ada pembelaan yang jitu. Jangan-jangan ya kepala tidak di sana, kepala sedang kemana-mana. Pernah ditegur hampir tidur, kecapean kali gitu kan. Jadi bagi saya kecapean karena tugas atau kecapean ini karena bercinta. Padahal saya udah cuma mancing ya di pertanyaan orang hukum ini bro. Gegara kasus Hasyim ini, komisioner KPU lainnya pun ikut jadi tumbal. Mereka ikut dicap bobrok oleh masyarakat. Nah, kita bisa lihat dari banyaknya komentar netizen di cuitan Mahfud MD yang nyenggol KPU. Seperti yang kita ketahui, ex-ketua KPU Hasyim Asyari memakai fasilitas dinas untuk melakukan aksi bejatnya, seperti mobil dinas mewah yang dipakai untuk antarjemput anggota PPLN Den Haag berinisial CAT itu. Hasyim juga menyewakan apartemen seharga 48 juta dan membeli tiket pesawat pulang pergi 3 kali sampai 100 juta rupiah untuk CAT. Nggak cuma itu guys, Hasyim juga janji bakal ngasih 4 miliar selama 4 tahun dan 30 juta per bulan kalau CAT mau berhubungan badan dan menikah dengannya. Kalau kita ingat-ingat lagi nih, sebenarnya dari bulan Mei lalu, gaya hidup Hasyim Asyari sebagai ketua KPU itu udah disorot sama anggota DPR. Katanya Hasyim suka foya-foya, mulai dari nyewa jet pribadi sampai suka dugem. Nah, dari sini nih, kebusukan Hasyim mulai terbongkar satu persatu. Kini Hasyim udah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan KPU. Sidang kode etik itu juga diselenggarakan langsung dan diliput sama media. Publik pun berharap kasus Hasyim ini menjadi pelajaran bagi para pejabat publik supaya tidak menyalahgunakan jabatannya. By the way, sampai video ini ditayangkan, Eramin udah mencoba menghubungi sejumlah komisioner KPU. Namun sayangnya belum ada respon terkait tweet Mahfud dan dugaan korupsi di tubuh KPU.